Perkenalkan, saya Dava Setiarya Bima dari tim Opsionalah sebagai pembicara pertama. Bayangkan ada dua anak, di mana satu anak itu lahir di Jakarta Selatan, kota yang maju, kota yang metropolitan, sedangkan satu anak lain ada di desa yang Papua. Mari kita berkaca, jika akses kesehatan ditentukan oleh pihak yang mencari keuntungan, maka hanya satu dari mereka yang benar-benar bisa ditolong. Dan ini adalah ilusi pasar yang diciptakan swasta selama ini di dalam kedokteran gigi swasta. Sadari bahwasanya hari ini kita itu memilih sistem kesehatan yang benar-benar inklusif atau sistem pasar yang benar-benar menjebak dalam kedokteran gigi. Jadi masa perdebatan kali ini adalah Dewan ini percaya bahwa inisiatif swasta lebih baik dalam mewujudkan aksesibilitas kesehatan mulut daripada pemerintah. Mari kita bahas latar belakang dan mengapa masih ini menjadi penting pada akhirnya. Di dunia saat ini sadari bahwasanya A, penyakit gigi dan mulut merupakan penyakit yang benar-benar umum dan banyak ditemui saat ini, tapi B, banyak sekali yang tidak memprioritaskan penyakit itu karena banyak sekali fakta-faktanya bahwa orang-orang sekarang yang sakit itu justru orang-orang yang baru saja datang, kalau udah sakit parah dia baru datang ke klinik gigi pada akhirnya. Tapi C, justru penyakit-penyakit gigi ini paling banyak diderita oleh orang-orang miskin, oleh orang-orang yang rentan. Tapi D, swasta akhirnya mahal dan orang miskin nggak akan bisa mengakses pada akhirnya. Jadi mas ini menjadi penting karena apa? Karena selama ini akses kesehatan gigi itu nggak gagal inovasi, tapi pada akhirnya akses kesehatan gigi saat ini itu nggak menguntungkan untuk melayani yang paling membutuhkan. Mari kita masuk ke dalam poin karakterisasi kata kunci mosi dalam framing oposisi. A. Bagaimana karakterisasi antara inisiatif swasta? Jadi sadari bahwa karakterisasi inisiatif swasta saat ini adalah dalam praktiknya mereka hanya mengikuti ikat kelas sosial yang menengah atau yang tinggi-tinggi saja. Mereka hanya berdasarkan pada profit saja pada akhirnya dan mereka tidak akan pernah membuka di daerah-daerah terpencil pada akhirnya. Tapi B, mari kita lihat karakterisasi aksesibilitas. Sadari bahwasanya saat ini aksesibilitas itu bukan hanya sekedar berapa banyak klinik yang benar-benar ada atau berapa banyak klinik yang dibangun, tapi ini lebih luas daripada itu. Ini adalah tentang apakah klinik itu bisa benar-benar semuanya masuk, bisa benar-benar semua membayar, atau bisa semuanya itu bisa benar-benar ditolong. Stance kami jelas juri bahwasanya kami benar-benar menolak masuk perdebatan kali ini. Karena apa? Karena akses kesehatan itu tidak boleh menguntungkan atau tidak boleh diuntungkan oleh daya beli atau posisi keuntungan saja. Agar tujuannya setiap orang Indonesia baik kelas menengah ataupun atas ataupun bawah mereka memiliki kesempatan yang sama untuk menjaga kesehatan gigi. Mari kita masuk ke dalam poin framework 5 hal dalam hal ini juri. 1. Bagaimana status quo saat ini terlihat? Juri sadari di Indonesia saat ini kita punya banyak klinik tumbuh pesat tapi itu punya swasta. Kita lihat di Jakarta kita banyak sekali klinik-klinik besar-besar, klinik-klinik besar di Jakarta, di Surabaya, tapi pada akhirnya klinik itu hanya fokus pada kelas menengah dan kelas-kelas atas, sedangkan mereka juga hanya fokus pada estetika belaka. Tapi B, sementara aktor rentan yang justru mengidap penyakit itu adalah mereka anak-anak miskin, mereka pekerja kasar yang bukan di kota-kota besar dan mereka itu hanya ada di desa dan daerah terpencil saja. Juri sadari bahwasanya akses sekarang itu gagal bukan cuma karena kita akses kali itu gagal karena kita nggak melayani atau nggak ada tempat untuk melayani yang justru paling membutuhkan. Mari kita masuk ke poin 2. Siapa aktor dan apa insentif mereka? 3 aktor dalam hal ini, swasta, pasien miskin, dan pemerintah. Swasta, apa insentif mereka? Mereka main di logika pasar, mereka main di keuntungan, mereka cuma mau di pasien yang mampu. Tapi B, pasien miskin, insentif mereka adalah mereka mau hilang rasa sakit secepat mungkin. Sedangkan pemerintah, mereka punya insentif dan tanggung jawab moral untuk mewujudkan keadilan. Ada skala nasional, dalam skala nasional dan untuk aksesibilitas kesehatan mulut. Maka dengan logika, swasta pasti akan lebih memilih untuk membuat layanan mahal di lokasi yang terpusat, sedangkan pemerintah mereka akan memiliki tanggung jawab moral dan wajib melayani semuanya. Tapi 3, apa perilaku yang muncul pada akhirnya? Juri sadari bahwasanya kalau kita percaya pada mosi ini, kita harus buka mata gimana perilaku atau inisiatif swasta sekarang. 1, mereka hanya mengejar profit mereka belaka. Mereka buka klinik di pusat belanja sekarang, mereka menjual behel finir yang justru nggak begitu penting-penting amat, iklannya cuma ada di kelas-kelas kaya. Mereka nggak akan membuka di pulau kecil, mereka nggak akan ada edukasi buat anak-anak miskin, dan mereka nggak akan memberikan pelayanan-pelayanan yang berharga murah karena itu akan sangat merugikan bagi pihak-pihak swasta. Juri sadari bahwasanya akses itu tidak akan pernah benar-benar meluas selebar itu jika ini masih didominasi oleh pihak-pihak swasta. Sedangkan saat ini pemerintah pun juga tidak seburuk itu apabila digambarkan oleh tim proposisi. Tapi mari kita lihat poin 4. Apa dampaknya saat ini ketika benar-benar yang kita cerminkan di kehidupan saat ini? Juri sadari bahwa dampaknya sekarang di masyarakat rentan itu mereka datangnya telat, mereka karena mereka nunggu uang, sakit parah, akhirnya mahal banget dan nggak produktif. Secara luas pada akhirnya penyakit menumpuk, darurat meningkat. Tadi bahwasanya sekarang itu swasta cuma ilusi palsu karena selama ini kita cuma lihat di perkotaan saja, kita nggak lihat di lain hal.
Sadari dunia ideal oposisi adalah kita percaya bahwasanya satu, pemerintah itu lebih bisa menjamin akses dasar seluruh masyarakat lewat BPJS misalnya, ada layanan dasar, ada scaling gigi yang justru itu lebih penting saat ini. Dua, swasta itu hanya bisa menjadi pelengkap dengan inovasi-inovasinya kalau kebutuhan dasar tetap dipegang pemerintah Indonesia. Meskipun karena saat ini banyak sekali kebutuhan Indonesia saat ini yang udah itu merupakan kebutuhan dasar, bukan kebutuhan-kebutuhan yang saat ini dipegang oleh inisiatif swasta berikut. Dan swasta itu tidak lebih baik daripada pemerintah Indonesia saat ini. Juri debat ini, tim yang menang adalah tim yang paling bisa membangun sistem yang bekerja untuk semuanya, terutama untuk yang paling tertinggal. Dan jika gagal, mereka berposisi akan kalah. Pembicara kedua akan memberikan argumen yang mendalam. Bangga menjadi oposisi, menang. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya adalah Ivana Benaisto dari SMA Negeri 1 Magelang yang berdiri sebagai tim oposisi dari kelompok opsional. Baik Dewan Juri yang terhormat, sebelum saya menyampaikan argumentasi saya sebagai pembicara dua, izinkanlah saya menyanggah independen argumen dari pembicara satu tim pro. Di sini argumen dari pembicara satu tim pro mengatakan bahwa pemerintah itu memiliki siklus yang lambat dan juga kualitas yang buruk. Mereka mengatakan bahwa pihak swasta memiliki pihak pemerintah memiliki antrian panjang, fasilitas yang terbatas, dan juga memiliki kualitas yang buruk. Dewan Juri yang terhormat, logika yang mereka pakai adalah apabila kita memasukkan anak kepada sekolah negeri, lalu sekolah itu adalah memiliki sekolah yang berdampak buruk, maka masukkan saja ke swasta. Padahal Dewan Juri yang terhormat, masalah itu tuh bukan masalah yang harus kita agung-agungkan atau glorifikasikan Dewan Juri yang terhormat, tapi itu merupakan titik acuan yang cocok bagi kita untuk menimbulkan suatu inovasi atau poin atau pengembangan untuk membuat solusi dalam memperbaiki negara dan juga bukan menghilangkan pihak pemerintah. Mosi perdebatan pada pagi hari ini yang berbunyi, Dewan ini percaya bahwa inisiatif swasta lebih baik dalam mewujudkan aksesibilitas kesehatan mulut daripada pemerintah. Ini memiliki pengertian bahwa inisiatif swasta itu memiliki karakteristik yang mengambil keuntungan Dewan Juri yang terhormat. Keuntungan tersebut sudah dibahas oleh pembicara satu dari tim kontra. Dan dalam pekerjaan daripada melakukan kesehatan gigi. Oke, masuk ke dalam poin argumen mengapa kita harus mengutamakan inisiatif pemerintah daripada swasta dalam mewujudkan aksesibilitas kesehatan mulut. Dewan Juri yang terhormat, karena pada dasarnya yang pertama, pemerintah itu sudah memiliki inisiatif nyata dalam menciptakan aksesibilitas, dalam menggapai semua lapisan masyarakat. Seperti contoh nyatanya, kita punya BPJS yang memiliki layanan berupa pemeriksaan gigi secara rutin. Lalu juga ada memiliki konseling kebersihan mulut, di mana hal-hal seperti ini masih belum bisa tersentuh oleh pihak swasta. Karena Dewan Juri yang terhormat, mereka masih cenderung profit oriented. Lalu kita juga dapat melihat fitur-fitur lain seperti adanya penabalan, pencabutan, dan juga pembersihan gigi secara sederhana. Lanjut ke poin B, yaitu adanya UKGS atau Usaha Kesehatan Gigi Sekolah yang merupakan inisiatif preventif pemerintah dalam lingkup sekolah yang hampir mustahil untuk disentuh atau dijalankan oleh pihak swasta. Karena tentunya program UKGS ini sendiri tidak memiliki insentif atau tidak berbayar sama sekali. Langsung masuk ke poin C, yaitu program layanan gigi keliling yang dilakukan oleh aktor-aktor kesehatan untuk menjangkau daerah-daerah terpencil dan juga fokus pada kelompok rentan. Kasus nyata dari poin C ini yaitu masih banyak sekali pihak swasta atau rumah sakit dokter gigi swasta yang hampir tidak pernah melakukan hal-hal sedemikian rupa, karena kembali lagi mereka masih terfokus pada pembiayaan yang menguntungkan. Lalu dari kesimpulan argumen pertama ini kita dapat melihat bahwa poin-poin ini menunjukkan bahwa negara membangun ekosistem kesehatan gigi dari hulu ke hilir yang tidak bisa diterapkan oleh pihak swasta sama sekali. Masuk ke poin argumen nomor 2, yaitu adalah inisiatif swasta yang lebih mengagung-agungkan estetika daripada kebutuhan medis masyarakat yang pada akhirnya Dewan Juri yang terhormat dapat mewujudkan kegagalan aksesibilitas kesehatan gigi. Kita perlu mengetahui secara lebih dalam bahwa estetika seperti contohnya adalah whitening, veneer, dan juga aligner itu merupakan layanan prioritas tertinggi pada pihak swasta. Ini merupakan kasus nyata karena masih banyak sekali dokter-dokter gigi di luar sana yang mengalami kasus atau menangani kasus seperti whitening, veneer, dan aligner sebagainya. Sehingga penyakit gigi yang sebenarnya seperti infeksi pada gigi, lalu ada prakeganasan, periodontal, kanker gigi, dan lain sebagainya itu justru malah menjadi urutan prioritas yang kesekian. Maka poin tambahan bahwa pihak swasta itu memiliki orientasi profit atau keuntungan, kembali lagi, maka kita dapat membuka mata selebar-lebarnya bahwa orang yang mampu pasti akan mendapatkan pelayanan yang lebih, dan yang kurang mampu itu pasti akan tertinggal. Dewan Juri yang terhormat, bagaimana nasib mereka bagi orang-orang yang tidak mampu tersebut? Apakah mereka harus selalu diasingkan dan kita harus selalu memprioritaskan orang-orang yang mampu? Kan tidak bisa seperti itu, Dewan Juri yang terhormat. Pada akhirnya kita dapat mengetahui bahwa pemfokusan pada pihak swasta akan justru memperbesar ketimpangan yang ada pada akhirnya. Berdasarkan hal-hal di atas, maka tim kontra layaklah dimenangkan karena pihak pemerintah dapat beradaptasi dan lebih menguntungkan kepentingan masyarakat. Lalu juga kesehatan publik tidak boleh tunduk pada keuntungan karena pada dasarnya kebutuhan medis itu tidak pernah mengikuti logika pasar. Bangga menjadi oposisi. Perkenalkan, saya Desya Kasdewi sebagai pembicara ketiga dari tim oposisi, tim opsional. Dewan Juri yang terhormat, sejak awal perdebatan, tim oposisi secara konsisten menunjukkan bahwa
persoalan utama pada mosi perdebatan pada hari ini adalah aksesibilitas, di mana kuantitas tanpa kualitas hanyalah omong kosong belaka. Dengan juri yang terhormat, rekan pertama saya sudah menjelaskan bahwa banyak yang memang sudah sakit dan juga perlu perawatan, namun mereka hanya memiliki kapasitas ekonomi terbatas sehingga mereka bingung harus pergi kemana. Namun apabila kita buka mata dan kita bayangkan mereka pergi ke puskesmas atau fasilitas kesehatan yang sudah disediakan oleh pemerintah, mereka akan mendapatkan perawatan yang sama dan rata. Namun apabila mereka pergi ke perawatan swasta, mereka akan mendapatkan harga yang tinggi dan juga tidak sesuai dengan kapasitas mereka. Rekan kedua saya sudah menunjukkan bahwa swasta memperdalam ketimpangan sosial dan juga lebih cenderung menggalakkan layanan estetis seperti veneer, behel, dan juga bleaching. Namun kita memiliki mekanisme BPJS, di mana BPJS ini mengcover penyakit yang memang dibutuhkan dan juga sudah menjangkit banyak sekali kelompok rentan di Indonesia seperti karies, karang gigi, dan juga periodontal. Namun sepertinya dari penjelasan rekan tim saya, tim proposisi justru hanya menyentuh permukaan masalah dan belum paham tentang kepentingan dari mosi perdebatan kita pada hari ini, dan mereka hanya memberikan dampak jangka pendek dan mengabaikan kepentingan dari realitas sosial yang ada. Maka dari itu saya sebagai pembicara ketiga akan menambahkan argumen tambahan pada hari ini. Dengan juri yang terhormat, negara hanya satu-satunya aktor yang bisa menjamin apabila layanan kesehatan mulut itu bisa berdampak jangka panjang. Mengapa demikian? Karena yang pertama, dengan juri yang terhormat, puskesmas atau fasilitas kesehatan sudah tersebar hampir di seluruh daerah-daerah di Indonesia dan tidak hanya di kota-kota besar saja. Pemerintah bisa memastikan apabila semua fasilitas kesehatan mendapatkan akses atau kualitas yang sama, sehingga kelompok rentan yang memang membutuhkan perawatan yang intensif itu bisa mendapatkan perawatan yang sama rata dengan perawatan yang ada di kota-kota besar. Hal ini tidak bisa dilakukan oleh inisiatif swasta karena mereka hanya bisa menjamin kuantitas dan bukan juga kualitas. Poin eksklusivitas dipegang oleh tim oposisi. Yang kedua, dengan juri yang terhormat, negara tidak bergerak berdasarkan pengaruh pasar, tetapi kita melihat kebutuhan masyarakat. Swasta hanya bisa menambah pilihan klinik atau menambah kuantitas, tapi pemerintah bisa memastikan kalau semua kalangan bisa menjangkau kualitas yang sama. Layanan di fasilitas kesehatan yang dipegang oleh pemerintah tetap berjalan apabila kita tidak menerima keuntungan yang intensif. Daerah terpencil dan kelompok miskin atau kelompok rentan tetap kita layani. Kita semua tahu bahwasanya kesadaran masyarakat masih rendah, padahal aslinya mereka adalah kelompok rentan, adalah kelompok yang paling gampang terjangkit penyakit. Kalau misalkan kita datang ke puskesmas, mereka akan dapat penanganan tanpa ada ambil-ambil keuntungan, seperti yang ada di swasta. Tapi apabila kita datang ke swasta, mereka mematok harga yang sangat tinggi dan pasien jatuhnya menjadi ragu dan tidak mau berobat karena tidak ada uang. Akibatnya apa? Akibatnya solusi yang ditawarkan oleh tim proposisi adalah gagal. Lalu dampak dari solusi yang tim oposisi tawarkan adalah akses kesehatan mulut ini menjadi lebih merata. Karena apa? Karena solusi kita dapat menjangkau daerah-daerah terpencil dan menyentuh kelompok rentan, di mana kelompok rentan ini tidak bisa disentuh oleh tim proposisi karena mereka mematok harga yang sangat tinggi. Dan juga solusi dari tim oposisi tidak akan memperlebar ketimpangan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa kesalahan berpikir terdapat pada tim proposisi karena mereka hanya memperburuk status quo yang ada. Mereka hanya memperburuk kelompok-kelompok rentan yang memang sudah memiliki penyakit, tetapi mereka hanya memperburuk kondisi para pasien tersebut. Dari keseluruhan debat ini, Dewan Juri yang terhormat, kita bisa melihat bahwa inisiatif swasta hanya menyediakan layanan dengan harga yang sangat tinggi dan memperlebar ketimpangan. Mengapa demikian? Karena fokus utama mosi pada perdebatan hari ini adalah aksesibilitas, di mana apabila kita menggunakan solusi dari tim proposisi, maka kesehatan mulut akan sulit diakses oleh kelompok rentan dan juga hanya bisa membantu kalangan yang menengah ke atas. Maka dari itu, solusi di tim proposisi gagal. Sebaliknya, negara merupakan satu-satunya aktor yang dapat memastikan bahwa layanan kesehatan mulut bisa berdampak jangka panjang dan juga mementingkan realitas sosial dan kapasitas para penerima masyarakat, para penerima manfaat, di mana itu bisa kita lihat dari kapasitas ekonomi, kapasitas infrastruktur, dan lain sebagainya. Dewan Juri yang terhormat, kesehatan mulut bukan barang mewah dan ketergantungan biaya bukanlah jawaban pada persoalan utama kita hari ini. Bangga menjadi tim oposisi. Terima kasih.